ada breakout. Kapan ada koreksi, kapan reversal, kapan breakout. Nah, ini juga harus kita pahami dan perhatikan di sana. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semuanya. Baik yang saat ini benar-benar sudah santai ataupun masih sambil kerja, ya saya berharap semuanya bisa mengikuti dengan baik meskipun di tengah kesibukan, meskipun di tengah jam istirahat kita. Yang paling penting, adakah nanti yang bisa kita ambil, adakah hikmah, adakah ilmu yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada malam hari ini. Harapan kita tentu selalu memperbaiki kualitas trading kita sehingga profitnya bisa bertahan lama. Baik, kita akan masuk di materi teknikal yang tadi malam kita sudah bahas panjang lebar. Kita coba untuk sedikit mengulang untuk mengingatkan teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir di malam-malam kemarin, setidaknya ada gambaran meskipun nanti ada rekodnya, ada rekamannya, nanti kita share secara berurutan sehingga yang kemarin tidak bisa mengikuti tetap nanti bisa mengikuti perkembangannya. Baik, kita mulai dari yang paling dasar. Kemarin kita sudah sampaikan sebelum masuk di dunia trading, sebelum kita masuk dengan real account khususnya, maka persiapkan dulu yang namanya sistem trading. Siapkan dulu yang namanya sistem trading. Jauh sebelum sistem trading ini kita mulai, maka kita harus sudah menentukan kita ini mau trading seperti apa. Kita mau trading jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah. Harus sudah dipastikan pilihan yang kita tetapkan di sana. Terkait dengan tipe trading, ya, apakah kita menggunakan tipe scalping, kemudian mungkin pakai day trading, swing trading, atau mungkin bahkan pakai yang namanya sniper trading. Semuanya harus disiapkan dari awal. Tentu sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan karakter kita, dan yang paling utama sesuaikan dengan modal kita. Kalau sudah ditetapkan saya mau trading jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, baru nanti kita berbicara panjang lebar tentang sistem trading yang akan kita gunakan sebagai SOP, sebagai aturan main yang menjadi dasar landasan kita untuk entry posisi nanti. Ya, kalau kita tidak punya SOP, tidak punya dasar, maka tentu akan menjadi kacau trading kita. Tidak ada pedoman yang kita jadikan sebagai acuan. Maka penting yang namanya sistem trading. Kemarin kita sudah sampaikan untuk menentukan sistem trading, ya, untuk membuat sistem trading yang sesuai dengan yang kita harapkan dan sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan modal kita, maka pastikan yang pertama sudah mampu dan menetapkan target kita. Target yang terukur dan rasional, ya, target yang terukur dan rasional. Yang kedua, kemarin pastikan kita sudah punya strategi, pastikan kita sudah punya teknik, ya, untuk menentukan cara entry maupun cara exit kita. Ya, jadi pastikan ada teknik entry maupun exitnya. Kita bisa entry tapi tidak tahu keluarnya di mana. Maka setelah profit pun kita tidak tahu ini mau sampai di mana profit kita. Kita tidak bisa biarkan profit itu terus berlarut-larut karena tidak tahu pasti sampai di mana pasar itu akan bergerak. Ya, jangan jadi peramal. Pasar itu sampai di mana kita tidak bisa memastikan. Yang paling penting jangan tolak rezeki.
Ketika profit memenuhi syarat target kita, close duluan. Persoalan nanti mau menambah lagi entry kita, itu urusan lain, urusan belakang. Dilihat nanti dinamika pasar seperti apa. Ya, cara entry, teknik entry ini sudah harus kita kantongi, harus sudah ada di dalam kepala kita. Nah, salah satu contohnya ya tentu kemarin kita sudah sampaikan dengan teknik minimal dua syarat. Atau misalkan ada breakout, atau misalkan ada koreksi, ada retracement, ada reversal dan macam-macam. Satu persatu harus kita uji, harus diuji cobakan, harus dicoba dengan praktek langsung di dalam akun kita, ya. Khususnya di akun demo dulu, sebelum kita mahir gunakan akun demo dulu. Berikutnya yang ketiga, ya kita harus betul-betul paham memilih time frame. Kalau kita tidak memahami cara memilih time frame, semuanya kita gunakan nanti tidak ketemu. Ya, sesuai dengan teknik trading kita atau tipe trading kita. Misalkan kita seorang sniper atau seorang swing trading. Kalau kita tidak memahami time frame, bagaimana penggunaan ketika time frame rendah, time frame menengah maupun time frame tinggi, ya tentu kita tidak ketemu. Kita mau bermain trading dengan jangka pendek, time frame yang digunakan D1. Ya, seharian kita menunggu nanti. Kok enggak gerak-gerak, geraknya kok pelan, lama sekali. Kok enggak selesai-selesai. Karena day trading ini candlestick yang terbentuk satu hari sekali dan pergerakannya cukup lambat di sana. Maka sangat tidak cocok. Fahami tipe trading yang akan kita jalankan. Maka harus paham yang namanya time frame. Penggunaan time frame harus paham. Kemudian jangan lupa kita membatasi kerugian, ya, batasi kerugian. Sekali lagi, di dalam trading tidak ada yang pasti. Kalau rugi pasti. Maka untuk mengurangi kerugian, ini harus ada pembatasan kerugian, ada risk management, sehingga memanfaatkan potensi-potensi yang ada dari probabilitas yang kita baca dari analisa itu untuk mendapatkan profit yang lebih, dan tentu meminimalkan atau mengurangi tingkat kerugian. Yang terakhir kemarin catat, yang menjadi aturan kita, catat semuanya. Oke, ini adalah bagian dari sistem trading yang harus kita pahami step-stepnya. Kemudian terkait dengan masih terkait dengan sistem trading, yakni terkait dengan bagaimana cara kita entry, cara kita exit. Maka masuk di technical analysis atau analisa teknikal. Ya, technical analysis. Nah, di dalam teknik analisa ini yang kita prioritaskan adalah dengan metode price action, atau kita fokus pada pergerakan harga yang dicerminkan, yang diwujudkan oleh candlestick. Di dalam candlestick lagi, kemarin kita sudah pahami bagaimana karakter candle. Yang berikutnya bagaimana pola candle, kita sudah pelajari kemarin. Ada 4 pola candlestick utama yang kita pelajari. Yang pertama adalah doji, yang kedua adalah engulfing, yang keempat adalah hammer atau shooting star, yang keempat adalah harami. Ya, kita tidak mengulang lagi, yang terpenting saya mengingatkan. Apakah seperti ini nanti bermanfaat? Sangat bermanfaat, karena ini memberikan petunjuk awal, menjadikan ini nanti sebagai informasi yang bisa memperkuat keyakinan kita. Ya, tidak hanya candlestick, ya, kita harus belajar banyak terkait dengan chart pattern. Ya, candlestick yang keempat ini adalah secara umum dan sering nanti muncul di pasar. Ya, kemudian selain paham dengan candlestick, jangan lupa kita memahami yang namanya support and
resisten. Jangan lupa untuk memahami support dan resisten. Ya, kemudian pergerakan naik maupun turun, ya, pergerakan naik maupun turun itu akan selalu nanti ditunjukkan di dalam satu struktur candle, satu pergerakan candle yang secara berjajar, secara berurutan dan menunjukkan satu kecenderungan, baik itu nanti turun atau naik selalu ada kecenderungannya. Maka masuk di candlestick ini yang ketiga adalah struktur candle. Ya, struktur candle ini lebih mengarah nanti kepada kecenderungan atau tren. Kemudian apalagi di dalam teknik analisa yang kita harus pahami dan harus kita perhatikan. Di sana ada namanya koreksi, ada retracement, ada reversal. Ada koreksi, ada reversal, ada breakout. Kapan ada koreksi, kapan reversal, kapan breakout. Nah, ini juga harus kita pahami dan perhatikan di sana. Satu persatu nanti kita juga coba untuk diterapkan di marketnya, baik terkait dengan candlestick, terkait dengan support resisten, terkait dengan koreksi, terkait dengan reversal, terkait dengan breakoutnya. Kalau semuanya sudah kita pahami, tentu kita akan lebih mudah mengenali peluang itu. Dan kemungkinan untuk kita bangkrut sangat kecil sekali. Karena kita paham kalau market bergerak pun, mau bergerak naik maupun turun, selalu ada nanti di sana akan terbentuk satu struktur candle. Arah kecenderungan pasti ketemu. Kemudian di sana juga ada koreksi, area retracement. Di area koreksi itu akan diuji apakah nanti akan memantul atau lanjut. Kemudian nanti yang terjadi breakout atau reversal. Oke, kita coba untuk pahami. Jadi masing-masing harus betul-betul kita pahami, termasuk setelah paham kita nanti terapkan. Ya, bukan ketika paham kemudian prakteknya kita tidak menggunakan teknik yang ada. Kita menggunakan perasaan, kita menggunakan hati. Maka yang ketemu pasti nanti tidak sesuai. Karena ini kita sudah berpengalaman panjang, sudah memahami berbagai teori, termasuk candlestick, termasuk teknikalnya, dan semuanya kita sudah jalani. Tentu prosesnya tidak semudah yang kita bayangkan, prosesnya sangat panjang, prosesnya sangat melelahkan. Termasuk teman-teman kalau sudah betul-betul mau berkecimpung, mau mendalami, maka fokuskan. Artinya fokus di sini belajarlah yang betul sampai menemukan titik kemudahannya. Saya berikan contoh misalkan dari yang kita sampaikan ini, pasti nanti akan ketemu peluang naik maupun turun. Kemudian kalau dia berbalik, dia akan ketemu dari petunjuk candle yang terbentuk. Ya, kalau sampai kita floatingnya jauh lebih panjang, jauh lebih banyak, artinya tidak paham analisa teknikal, pasti tidak memahami. Oke, perhatikan contoh berikut. Saya akan memberikan contohnya. Ya, saya akan coba untuk memberikan contoh penerapannya. Nah, ini kita masuk di apa ini? GBP USD, ya, pound sterling US dollar. Pound sterling US dollar. Yang kita pelajari candlestick, karakter candlestick. Sebelum ini naik maupun turun, contoh misalkan, ya katakanlah posisi seperti ini, yang kita lihat yang terakhir, candle-candle yang terakhir dan struktur yang terbentuk di sana seperti apa. Perhatikan candle-candle yang terakhir, kemudian struktur yang membentuk sebelumnya seperti apa. Contoh misalkan yang kita ambil, yang kita amati yang terakhir yang warna merah, dominan warna merah. Karena yang berdekatan dengan running harga. Harga terakhir di sana di paling bawah didominasi oleh seller. Ya, didominasi seller. Kemudian ada penolakan di bawah, ada wick, ada ekor yang ada di bawah, penolakannya jauh lebih panjang daripada bodinya. Artinya buyer punya tekanan yang
kuat di sana. Kalau kita melihat trennya turun, ya, arah kecenderungan ke bawah. Secara jangka pendek, struktur candle yang kita lihat ini terlihat seller mendominasi. Apakah kalau seller mendominasi kita langsung entry sell? Ya, salah, bukan begitu. Ya, tergantung kalau kita bermain jangka panjang ya bisa saja. Kalau kita bermain jangka pendek sangat sangat penuh kehati-hatian dan perlu dipertimbangkan banyak aspek. Ketika mulai sudah turun ke bawah, perhatikan yang terakhir, perhatikan candle-candle yang terakhir terbentuk itu seperti apa, dampaknya bagaimana. Contoh misalkan di sini candlenya warna merah yang terakhir, karena ini fokusnya fokus seller, fokus sell karena dominan warna merah, tendensinya ke bawah, strukturnya didominasi oleh warna merah. Kemudian jangan kita serta-merta mengikuti. Jangan kita serta-merta mengikuti, apalagi sudah mulai ada penolakan. Selalu dilihat sisi sebelah kiri. Selalu dilihat sisi sebelah kiri. Mungkin sebelum turun panjang, misalkan begini. Nah, di sisi sebelah kiri ketika ada penolakan, maka perhatikan, hati-hati. Berhenti dulu ketika ada rambu-rambu seperti ini. Ini mengindikasikan ada support di sini. Ada support di sini. Ya, ketika ada support, yang kita lakukan tentu menunggu apakah dia memantul atau breakout. Kalau dia breakout, artinya masih ada peluang untuk lanjut turun lagi. Tetapi diingat, di sebelah paling kiri juga ada di sini banyak penolakan, maka ambil yang banyak ditolak di sana. Artinya kalau banyak penolakan seperti ini, maka kemungkinan besar di sini akan memantul. Kalau breakout bagaimana? Satu, kalau breakout dan breakoutnya betul-betul terlihat di sana nyata, terlihat lebih panjang, ya candle merahnya betul-betul tebal dan masih tidak berdekatan dengan support selanjutnya. Di sini ada support yang kuat lagi. Diingat ini penolakan ini menjadi support. Maka ketika berada di sini dan berdekatan, kita berhenti lagi, menunggu breakout lagi atau memantul. Nah, sekarang dari awal, dari yang pertama di sini, setelah ini breakout, ya ada potensi untuk lanjut turun. Ada potensi untuk lanjut turun. Nah, bagaimana ketika di area support yang pertama ini ada candle yang berubah warna? Ada candle yang berubah warna. Maka yang kita lakukan tentu mengamati di situ terbentuk seperti apa, polanya seperti apa. Oke, contoh misalkan ini yang terakhir warna hijau, yang terakhir setelah merah muncul warna hijau di sana. Saya highlight yang lain warnanya biar ada perubahan. Nah, perhatikan ketika breakout kemudian berada di area support yang pertama ini yang terdekat, karena ini ada wilayah-wilayah support. Kemudian perhatikan dia berubah warna. Ya, sekali lagi ketika berubah warna berada di area support, yang kita lakukan, kita pertimbangkan bagaimana penolakan yang terjadi di candle sebelumnya. Oke, kita perbesar. Nah, kita lihat ya ketika ini sudah tadi mana tadi ya? Ya, bener ini ya. Nah, ini ketika ini berubah warna, posisinya berada di support, maka yang kita perhatikan candle sebelumnya ini apakah ada penolakan yang panjang, apakah di situ berjajar penolakan atau tidak. Kalau tidak ada penolakan yang panjang atau tidak ada banyak rejeksi, maka kita butuh satu konfirmator warna hijau untuk memastikan bahwa tren akan berubah dari turun ini menjadi naik, atau perubahan arah kecenderungan dari turun menjadi naik. Kita perhatikan sebelum warna hijau ini warna merah ada penolakan, tetapi diingat penolakannya bandingkan antara ekor dengan bodinya, sumbu dengan bodinya, perhatikan dan bandingkan. Ternyata posisinya tidak terlalu beda jauh.
artinya penolakannya tidak kuat. Kemudian sebelumnya perhatikan ini penolakannya juga tidak ada. Maka meskipun berada di support dan ini muncul candle yang berubah warna, kalau kita perhatikan dengan pola candlestick, ini namanya bullish engulfing. Apakah kalau bullish engulfing kita yakini ini buy? Secara umum ya, tetapi ada aspek lain yang tadi kita perhatikan. Perhatikan sejarahnya, perhatikan candle yang terbentuk sebelumnya. Tidak ada penolakan di sana, tidak banyak penolakan, maka kita butuh satu konfirmator warna hijau. Atau paling tidak konfirmator hijau dan tidak ada penolakan yang berarti. Sehingga baru kita entry-nya selanjutnya nantinya. Tetapi ketika yang terjadi tidak dikonfirmasi, candle ini ternyata berubah menjadi candle merah bukan candle hijau, maka kubur dulu, ditahan dulu ya mindset kita untuk entry buy karena tidak jadi konfirmator. Kemudian perhatikan selanjutnya ternyata tidak ada konfirmasi lagi. Ya, buyer tidak ada konfirmasi lagi, bahkan turun lagi. Ya, breakout di sana. Maka peluangnya masih akan turun lagi hingga nanti menyentuh di support selanjutnya. Ya, kalau support selanjutnya sudah didekati, nah maka kita lebih hati-hati. Nah, ini ternyata setelah breakout betul-betul turun lagi. Nah, ketika sudah turun maka jangan buru-buru senang dulu. Apakah turun panjang? Jangan. Selalu kita perhatikan sisi sebelah kiri, di situ ada support berikutnya. Yang tadi pertama ada support di sini dan ternyata breakout. Breakout masih jauh dari support berikutnya, maka masih ada peluang untuk lanjut lagi. Berikutnya ketika sudah mendekati area support yang sesudah lagi atau yang lebih bawah lagi, perhatikan. Ketika sudah berada di support dan kemudian mulai muncul candle berubah warna, ya, muncul candle berubah warna, yang kalau kita sebut ini adalah bullish engulfing juga. Perhatikan penolakan sebelah kiri. Penolakannya dari mana kita lihat? Dari sumbu yang terbentuk. Antara sumbu dengan body kita bandingkan. Kalau bodinya jauh lebih besar, artinya tidak terlalu berpengaruh. Sebaliknya ketika sumbunya jauh lebih besar, maka tentu ini sangat berpengaruh. Ya. Meskipun demikian, kita butuh satu konfirmator warna hijau. Nah, di sini kita tunggu satu konfirmator lagi, baru di candle selanjutnya kita entry-nya di sini. Kita entry buy di situ. Kemudian target sesuai dengan rencana kita. Misalkan kita sampai ke area koreksi. Ya, kalau kita bermain agak lama, kita tunggu sampai koreksi. Atau kalau misalkan kita butuh 100 atau 150 pip, ya silahkan, nanti tergantung target yang kita ingin capai. Dan tergantung bagaimana skill kita melihat kondisi pasar. Begitu kita entry, jangan lupa manajemen risiko langsung diterapkan. Contoh kita entry buy di sini, di mana kita taruh manajemen risiko di area support. Di sini ada support, ya, di bawahnya ada support lagi. Maka kita bisa taruh di sini atau lebih di bawah lagi. Ya, saya taruh SL-nya dengan highlight warna kuning untuk membedakan. Kemudian ini langsung kita masukkan SL. Kalau kita masih pemula baru, jangan lupa untuk pengamannya. Tujuannya adalah untuk melindungi modal besar kita. Biar nanti suatu saat market bergejolak kita tidak tahu dan ternyata panjang, paling tidak inilah yang menjadi resiko kita. Batasan resiko kita di sini. Ya, berapa pip? Ya tinggal ngitung dari sini ke sini. Ya sekitar 260 pip. Ini kita menggunakan euro USD. Kemudian targetnya kita bisa taruh dengan risk dan reward rasio 1:1 boleh, atau tergantung target biasa per transaksi kita berapa ya. Misalkan 100 pip atau 80 pip silahkan. Kalau misalkan kita mengambil minimal sama dengan resiko kita,
berarti kita ukur di atas ya sama. Ya, resiko kita di sini. Eh, TP kita di sini. Saya tidak berharap menunggu terlalu lama dan terlalu jauh. Pokoknya ketika ada profit, ya mendekati target kita, jangan disia-siakan, ambil saja dulu. Ya, jangan tolak rezeki dulu. Ya, ini kalau kita bermain agak lama, misalkan seperti ini, 14 14 14 ya, boleh seperti ini. Kalau kita lihat ini adalah separuh atau berada di tengah-tengahnya, boleh kita ngambil di area koreksi, area retracement pun boleh.